By the way, karena lagi kantor sepi. Oh iya. Oh ada kemarin kita nama ini yang mewakili ya. Dari studio. Oh iya. Ya Dewi. Kemarin ada satunya yang solo F9. Beberapa lagu pop Indonesia dan satu lagu religi yang kemudian kita coba hadirkan selepas tadi kita juga break menunaikan ibadah sholat asar dan mendengarkan kumandang azan asar di kesempatan sore hari ini. Seperti biasa teman Pro 2, biasanya di sore hari kita bakal kasih informasi-informasi, tapi nggak tahu kenapa nih di hari Minggu yang sangat spesial ini bisa kedatangan tamu, tapi nanti bakal ada Nanda juga yang bakal menemani kita. Nah untuk itu buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan berada di Pro 2 Sore Ceria bersama teman-teman Agam Inol Aceh Barat yang nantinya bakal berbincang-bincang bersama kita. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 Melapo dan selamat mendengarkan kembali satu lagu yang tentu saja sudah biasa persiapkan sebelum nantinya kita bakal bergabung bersama mereka semua. Oke? Stay tune terus, ini dia Liodra Sunday. Dari jam setengah 4 mulai pikir mau datang jam 4 juga kan. Ini adalah adik-adik duta wisata kita Aceh Barat, cantik-cantik sama ganteng-ganteng banget. Nah ini penyiarnya juga nggak kalah ganteng ya kan. Walaupun lagi demam nih, mata merah. Itu ada Lia, ada Ama, ada Rahman. Iya. Halo. Aduh, padahal baru aja sebentar gitu kan? Kayak sebentar doang. Setahun itu jalannya kayak sebentar. By the way, congratulations. Ini ya, udah selesai kuliah ya. Itu luar biasa. Asal dan apa tuh? Kita jebol. Jurusan apa ya kemarin? Bahasa Inggris ya? Segan ya kita ya. Makanya tadi Mesa kan tanya jurusan apa bahasa Inggris. Wow, gitu kan? Ekspresinya. Oke guys. Juga setengah meza. Ya. Oh gitu ya. Ini kan kita putih-putih untuk konten aja sedikit. Nanti kita minta juga yang udah jadi realnya biar penuh durasi. Oke. Asik sekali lagunya di hari-hari libur ini. Kita juga udah di studio Pro 2 RRI Melapo ya kan. Dan karena hari ini tuh kita ngobrol seru banget. Udah lama sebenarnya nih nggak ketemu sama adik-adik dari Agam Inol Aceh Barat ya. Baik itu semua dengan grup yang lain juga udah pada lama ketemu karena kan udah pada sibuk kuliah, terus lagi kuliah, lagi kemarin juga Abang udah lihat Rahmat banyak aktivitasnya juga. Abang lihat di snap Instagram Rahmat Ananda ya. Iya. Rahmat Rizky Ananda. Terus juga ada Ama panggilannya. Cuma nggak seru kalau misalnya Nanda yang kenalkan itu kayaknya nggak seru gitu ya. Tapi mohon maaf kalau misalnya nanti setengah jalan Nanda digantikan sama Meza karena lagi meridik disco ya, karena ketemu mengenalnya nih yang cakep-cakep yang cantik-cantik yang cakep-cakep. Baiklah kalau begitu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Alhamdulillah kalian sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, perkenalkan dulu ya, walaupun orang udah pada kenal sih, cuma ini kayak formalitas kita siaran aja. Kalau dari Ino dulu, ladies first. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Hidayati Rahma, biasa dipanggil Inong Ama. Saat ini merupakan fresh graduate dari English Education Department Universitas Islam Negeri Aran Banda Aceh. Kesibukan
menjadi tentor bahasa Inggris. Oh my God. Dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan lagi jalan-jalan juga, lagi menikmati masa-masa baru Iya. selesai kuliah. Mungkin itu aja Bang. Karena kan habis kuliah itu rasa-rasanya memang kayak sumpah kita itu kayaknya kejar yang pengen diselesaikan atau apa. Susah nggak sih selesai kuliah dalam bahasa Inggris? Kalau dibilang susah, semua jurusan itu susah-susah gampang. ya. Oke, jadi akhirnya udah selesai. Kapan nih selesainya? Boleh kasih informasi mungkin buat kita? Wisudanya Kemarin, kemarin di awal tahun bulan 1. Oke, that's mean udah 3 bulan yang lalu 3 bulan. dari tahun ini ya. Nah, di situ juga ada Lia, tapi nanti kita ngobrol bareng Lia. Kita ngobrol dulu sama Agamnya. Halo. Iya, kenalkan diri dulu dong. Dengan siapa di mana? Ini banyak kali loh fansnya. Aku MC dulu kadang-kadang kayak kemarin yang ramah ya. Terus kan anak-anak yang di lorong aku tuh pada bilang, kok bisa kenal sama ini? Kok bisa apa gitu? Kok bisa banyak yang DM anak-anak lorong tuh kalau nomor Rahmat, say hello ya gitu. Gak ngerti kan? Oke. Gancang. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky Ananda. Saya tuh kuliah di Universitas Tumar di jurusan akuntansi, Bang. Oh, jurusan akuntansi. Saya angkatan 2018. 2018. Angkatan 2018. Masih muda banget. Iya. Sama dong, aman juga 2018 ya. Iya benar 2018. Masya Allah. Sekarang- Berarti kalian seumuran. Iya Bang, seumuran dong. Oh, oke. Nggak usah disebutnya tahun berapa ya. Tapi boleh disebut aja, kalian tahun berapa? Karena masih muda kan. Karena kan referensi biar yang di luar juga tahu ternyata range umurnya tuh antara sekian untuk ikutin ini gitu loh ya kan. Pada lahir tahun berapa sih? 2000. Sebelum Masehi. 2000 ini dong ya, 2000 Masehi. Nah tuh dia ada Rahmat Rizky Ananda, Instagramnya Rahmat Rizky Ananda. Terus juga ada Rahmat, kalau Rahmat Instagramnya ada underscore dulu kan di depannya. Di ujungnya. Oh di ujungnya, oke. Tapi kalau dicari Hidayati Rahmat ketemu. Ketemu. Oke, dan ada dia mungkin boleh ngomong aja kedengeran kok karena sensitif mic-nya. Halo, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum semuanya Hai. pendengar RRI Melabu. Perkenalkan, nama aku Lia Alfiana. Masuk ke suaranya. Perkenalkan, nama aku Lia Alfiana. Jadi sekarang kesibukannya lagi semester akhir nih, lagi penelitian, nyusun Kelihatan ya skripsi. agak stres gitu. Gimana nih mau cepet selesai, katanya 2 udah selesai. Tapi insya Allah ini ya udah bakal Selesai. mau selesai ya. Insya Karena ini Allah. juga jauh kuliahnya ya, di mana? Jadi sekarang lagi kuliah di Medan nih Bang. Jadi Makanya. perjalanan bolak-balik dari Medan ke Melabu juga untuk ikut kegiatan Agaminong. Capek tapi happy soalnya Seru ya. seru banget join di Agaminong ini. Oke, kalau untuk bulan puasa tahun kemarin kan kita masih dalam masa lebaran ya, minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Kalau untuk kegiatan di bulan puasa kemarin aku ada juga lihat Agaminong, apa tuh di jalan Ini apa? Bagi-bagi. Ada kegiatan bagi-bagi ada takjil. kan? Iya. Cuman bukan oleh dia. Kami. Tim kamu kan lihat? Iya. Oh enggak, aku nggak ngeliat karena kan kita hektik. Aku juga naik motor mau cepet-cepet buka puasa kan. Karena jalanannya sebentar. Apalagi di tempat kalian berdiri itu di mana tuh? Jalan apa namanya? Event itu tetap sampai sekarang pun sebenarnya kalau kita boleh tanya, event itu pertama kali berlaku kapan ya? Tahun-tahun kapan? Zaman-zaman guru-guru kita yang udah lama Iya. ya kayaknya ya. Cuman kan nggak yang kayak sekarang tuh emang terbuka gitu, maksudnya kayak perekrutannya yang akan kita bahas nanti. Terus juga ada apa tuh namanya coachingnya ya istilahnya ya, atau namanya kayak semacam kita diajarkan dulu menjadi seorang, sebenarnya kan kalian kan dilatihkan ikonnya Agaminong Aceh Barat loh, jadi ikon gitu. Jadi kalian harus tahu tentang nggak cuma hanya duta wisata, termasuk aksi sosial yang kalian lakukan di luar biasa. Satu tangan dulu dong. Gimana? Aku pegang 2 kamera loh ya. Nah, karena jujur loh, mungkin karena kita di dalam ikatan itu, kita tidak tahu seberapa orang itu membicarakan kita. Karena kita di dalam. Dulu aku sebelum di dalam juga aku juga membicarakan itu gitu. Maksudnya kan itu event yang orang pada tunggu. Mungkin kalau kalian nggak dengar, karena kalian kan di dalam itu kalian udah menjadi itu. Tapi kalau dulunya kalian sebelum menjadi itu, kayaknya kita mau menjadi itu tuh nggak segampang yang kayak orang pikirkan, bener nggak? Benar. Iya Benar kan? sekali itu. Belum lagi keberanian, Iya. kalau emang kita mau bahas keberanian dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya kalian datang ke sini dalam rangka apa sih? Apa dalam rangka lebaran kita? Kita datang ke sini dalam rangka mau kasih tahu kan ke semua masyarakat yang ada di Aceh Barat, tentunya anak muda yang apa? Kalau misalkan duta wisata Kabupaten Aceh Barat itu bakalan membuka Ngadain sesuatu nih, Iya. Pak.
tapi kita nggak boleh spill dulu. Iya, ya. jangan di spill dulu kan. Pokoknya ada event, makanya aku lihat di feednya sesuatu yang mereka orang tunggu. Tapi sampai sekarang belum di spill apa gitu ya kan? Apaan sih Ya, gitu apaan kan? sih? Apaan sih? Rama mau ditambah? Kira-kira apa yang berbeda tahun ini? Untuk tahun ini kami mengharapkan ada yang sesuatu yang berbeda dari tahun kemarin, tentunya banyak Ya. ya Bang. Banyak ya. Sebentar lagi kita spill semuanya nih, jadi stay tune aja. Iya. Itu kan jadi PR-nya Rahmat sama Lia juga. Tahun kemarin kalian berapa orang sih semuanya kan nanti kan jadinya alumni tahun 2000 berapa tahun 2000 berapa ya? 2022. 2022. Oh 2022. Itu berapa orang kalau untuk kalian yang udah benar-benar diseleksi habis? Kami finalis yang menuju ke grand finalnya itu ada 7 pasang. 7 pasang berarti 14 ya. 13 kemarin tuh karena pada hari H ada yang mengundurkan diri. Oh. Ada satu agam yang mengundurkan diri ya karena alasan yang Pasti beda. ada sesuatu Iya. gitu kan, kenapa? Mungkin karena merasa belum begitu siap atau juga semoga kita minta tahun ini dia tetap ikutan kita semangat kan. Baiklah kalau gitu nanti kita akan cocok lagi di sesi selanjutnya, kita akan langsung bahas ke poin kita gitu kan, sambil kita juga say hello untuk semua panitianya yang akan mengadakan event yang lumayan ditunggu-tunggu untuk tahun ini. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu aja ya dari Mama Sirius dengan Flower. Tetap bersama dengan penuh dua Mabo, teman terbaik kamu. Kakak sekarang ya. Biar semua masuk konten. Kita bahas apa? Ini Kak, bahas aja tentang pengalaman mereka yang udah-udah. Bukan bahas tentang itu kan? Yang ke depan nggak boleh banyak di spill. Oh gitu. Nah. Berarti kegiatan kalian selama ini ya? Iya. Oke. Ya, biar orang tertarik kan. Nah, yuk Kak. Sorry ya, aku pegang dua HP gini loh guys sebenarnya. Jadi kadang-kadang satunya kesorot kemana-mana. Dua. Oke. Terus ngumpul sama di FM Pro 2 RRI Melawang. Kalau tadi kamu udah dengerin Nanda, kok tiba-tiba muncul Meisa lagi? Iya kan. Pastinya adik-adik ini juga penasaran ya pastinya ya. Nah untuk itu tadi kalian juga udah kenalan sama adik-adik cantik dan ganteng kita. Kalau ya Kakak kan? udah berapa kali ketemu sama mereka? Kalau sama Rahman dan Meisa enggak? Meisa baru sekali doang nih sama mereka hari ini. Oh. Tapi kalau misalnya sama Lia udah ini yang kedua ya. Oke. Pokoknya adik-adik sekarang tuh cantik-cantik. Gimana sih caranya aku bisa cantik lagi kayak mereka? harus lahir tahun 2000 Kak. Oh gitu ya, selain lahir tahun 2000 ya. Berarti kalian sekarang kalian bertiga lahirnya tahun 2000 semua. Waduh, kita lahir tahun berapa Nanda? Ada deh. Ada deh. Kita sebenarnya masih 17 tahun juga sih. Nggak di spill kan? Tapi kalau boleh tahu nih, Kegiatan yang udah-udah. ya kalian kan sebagai Agam Inok Aceh Barat Iya. udah menjabat sebagai duta wisata itu hampir 1 tahun. Nah kegiatan apa aja sih yang udah kalian lakukan selama ini? Oke, siapa dulu nih? Iya. Boleh salah satunya dulu. Jadi untuk kegiatan yang udah kami lakukan, untuk yang pertama itu ada Tubruk, Tourism Education for Children. Wow. Itu bersama dengan Agam Muharir juga, Agam Rahman, Lino Lia, dan kawan-kawan lainnya di Ikatan Duta Wisata. Kami berkunjung ke sekolah-sekolah, termasuk salah satunya SDLB Rahmatillah. Itu kami bermain bersama, belajar tentang pariwisata, mengedukasikan tentang pariwisata, kemudian juga bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengajarkan tentang pariwisata itu kepada anak-anak disabilitas. Karena pariwisata itu bukan untuk kita yang sehat aja. Pariwisata itu milik semuanya. Bahkan adik-adik di sana tuh selain luar biasa, mereka juga kreatif. Yang kita lihat mereka cuma tampil dengan kekurangannya, padahal enggak. Mereka punya jiwa-jiwa yang semangat tinggi, bahkan lebih dari kita. Jadi pariwisata ini umum sehingga kita bisa berbagi dengan mereka. Program kedua yaitu aksi nyata. Aksi nyata yang kami lakukan ini, kami mengunjungi tempat-tempat pariwisata, tempat-tempat yang ada nilai budayanya, bekerja sama dengan tim ekonomi kreatif juga untuk memajukan UMKM. Selanjutnya yang ketiga ada kolaborasi. Kolaborasi ini kami lakukan dengan pihak-pihak desa seperti desa wisata yang di Kuta Padang dan juga berkomunikasi dengan kafe-kafe yang ada di Aceh Barat untuk mewujudkan kembali nilai-nilai jual yang memang udah kita mulai berikan. Berbicara tentang ini kan sekarang Aceh Barat ini udah mulai muncul lagi di kafe-kafe. Iya, udah mulai menjamur loh, hebat loh, luar biasa. Kami bekerja sama dengan kafe-kafe tersebut mengajak lagi anak-anak muda, untuk gimana sih cara kita promosikan Aceh Barat ini. Iya. Bisa ditambah sama
Boleh Rahmat. Boleh, Iya. tambah aja sampai banyak ketemu gitu. Karena kan kalau kita Heeh. ngomong duta wisata, Iya. banyak orang yang bilang kalau duta wisata itu kayak Pagarayu, tapi Oke. enggak kayak gitu. Iya. Duta wisata itu bisa diartikan sebagai tokoh Oke. yang diadakan dalam dalam masyarakat. Artinya maksudnya? iya maksudnya jadi Dalam masyarakat. Jadi contoh Ah, gitu Iya. ya. Jadi contoh apa? Role model. Ya, Iya, role benar. model dari daerah kita sendiri. Gitu. Oke. Nah kalau untuk Rahmat dan juga Rahma, kalau misalnya ada orang tanya nih kan, kalau misalnya ada orang luar yang lihat kita nanti ataupun ini juga bakal upload ke YouTube dan juga nanti di Instagram Pro2, ada orang yang mau bertanya kalau mau ke Melabuh sekarang mau kemana sih? Iya, itu Tempat-tempat. benar banget juga. Heeh. Karena kan apalagi sekarang kayak ada siapa namanya? Rahma, bilang Ama. kan kalau sekarang kan banyak banget kafe-kafe yang ada di Aceh Barat. Nah, Heeh. karena terlalu banyak tempat wisata sekarang. Bingung ya dong kan? ya. Nah, di mana nih yang paling cocok untuk orang luar itu taunya Aceh Barat nih khasnya gitu. Mungkin bisa di-spill selain tempat-tempat makan yang mungkin nggak bisa disebutin namanya ya. Iya. Daerah apa gitu. Lokasinya ya. Lokasinya Mm-mm. gitu ya kan. Bicara tentang Aceh Barat, kita punya banyak destinasi wisata. Kalau religinya kita punya Masjid Agung Baitur Rahman dan juga salah satu masjid di Aceh yang udah masuk ke 100 masjid tingkat nasionalnya. Iya. Dan kemudian kalau kuliner kita punya Kopiko, Iya. punya gulai jutrin, gulai tiku dan lain-lain yang itu bisa kita nikmati di warung-warung tradisional. Iya. Kemudian kalau tempat-tempat estetik seperti yang udah di-spill tadi ya, Iya. Gam, itu ada kafe-kafe kita di daerah Bate Putih. Itu udah banyak kali Kak, Luar udah biasa. banyak kali. Di situ bisa kita shoot foto untuk estetiknya, untuk nyantai-nyantai sore juga dapat, untuk menikmati kopi-kopi apalagi nih. Oh, luar biasa. Jadi kalau ada teman-teman dari daerah lain Iya. datang ke Aceh Barat, ya kita tujuan utama ke Masjid Agung, kemudian ke Suaribe. Di Salatiga juga ada Pantai Logubon, di daerah Pantai Cemen juga ada air terjun, di Sungai Mas juga ada air terjun. Iya. Aceh Barat ini kaya akan wisata. Iya. Gitu Cuma, aja. ya, cuma kadang-kadang kita sendiri aja ya Nggak bisa mempromosikannya expose. gitu ya kan. Tapi sekarang emang udah lumayan ya kalau misalnya di Aceh Barat tuh udah banyak gitu kan. Walaupun dari dulu banyak mungkin nggak tereksplor gitu ya kan. Misalkan minuman tubruk tuh nggak Iya. cuma kita aja yang tahu sekarang. Iya, keluar daerah pun udah Iya. tahu kalau misalkan Iya. tubruk tuh Khasnya. khas Aceh Barat. Nah, walaupun di daerah lain ada juga yang namanya tubruk, Iya. mungkin beda beda rasanya ya. rasanya. Habis itu cara minumnya juga beda. Beda ya. Kalau kita emang khas gitu ya, ditiup dulu kitanya gitu ya. Kadang-kadang ada orang luar kesini, orang tuh bingung cara minumnya tuh kayak mana. Iya benar. Jangan kan orang luar, kami saja kadang-kadang masih bingung karena minumnya juga sesekali gitu ya. Emang luar Oke. biasa banget ya. Berarti banyak ya kegiatan-kegiatan yang udah kalian coba lakukan ya untuk beberapa akhir-akhir ini ya. Nah untuk Untuk nextnya? nextnya ada nggak sih hal-hal apa yang mungkin akan kalian coba kerjakan agar membuat masyarakat terutama ya kola-kola muda kayak kalian nih ya bisa merasakan adanya kalian gitu. Iya benar. Ya, seperti apa? Jadi mereka tahu oh ternyata agam Inong Aceh Barat ini ternyata sangat membantu kita pada saat. Tapi kemarin ketemu sama teman kuliah, mereka juga kepoin dari Instagramnya Agam Inong ya. Kalau lagi ada event kayak gitu. Nah ini kan mau ada event. Iya. Coba boleh mungkin yang boleh di spill. Boleh di spill. Yang boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja. Karena banyak secretnya nih untuk sekarang ya. Oh iya dong. Iya. Kemarin kita ada buat berita tentang sampah Kak. Oke. Itu Oke. ada di daerah pesisir pantai yang di Bate Putih. Oke. Itu emang sampah masyarakat yang emang anak-anak muda yang ke laut itu orang tuh tinggalin sampah di situ Kak. Oke. Jadi kami kayak duta wisata ini mengajak anak-anak muda tersebut agar tidak membuang sampah sembarangan, dan kami berharap juga kepada BLHK untuk untuk taruh palang Iya, jangan buang sampah di iya, sini di area jangan buang ini gitu. sampah di tempat tersebut. Atau enggak sediain kayak tong sampah Iya. gitu ya. Oke. Ada juga tong sampah tapi nggak disediain di situ, disediain di Agak jauh loh, Kak. rumah warga kayak gitu. Iya, benar sekali. Mungkin Ama mau tambahin? Tentang tempat pariwisata tersebut, selain sampah, kami juga mengimbau untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya tetap jaga kebersihan kita karena tong sampah masyarakat udah menyediakan
dibantu juga dengan peran pemerintah udah menyediakan tong sampah, tapi kesadaran dari teman-teman yang berkunjung itu masih buang sampah sembarangan. Dan mereka ingat tugas duta wisata, tugas duta lingkungan, sebenarnya ini tugas kita bersama semuanya. ya, iya benar Kita sih. menghimbau dan Cakep. kita jaga sama-sama. Benar. Bukan dari pihak kalian aja gitu ya kan, tapi kita menjaga bersama agar daerah kita ini bersih dari yang namanya Iya. sampah. Karena Melabuh bagus loh. Daerah Melabuh ini makin ke sini, waduh luar biasa, makin Apalagi kalau misalnya bagus. cerah cuaca, sunsetnya coba aja Iya. ke Batu Putih, bagus banget ya kan. Iya. Nah itu juga adalah salah satu tempat wisata yang mungkin cocok banget dikunjungi oleh masyarakat luar Aceh Barat tentunya ya. Atau Aceh Barat sendiri yang dari daerah mana kampung-kampung sana, kalau misalnya jalan-jalan ke Aceh Barat pastinya tahu nih Iya, mana sih spot-spot tempat yang ya. bagus, ya kan? Nah selain di daerah kota sendiri kan kita juga punya daerah-daerah kayak sungai. Nah Iya, itu gunung. kan masih kurang ya untuk promosinya. Ada nggak sih pada saat kalian keluar dari daerah Aceh Barat itu mempromosikan kalau di Aceh Barat itu bukan hanya pantainya aja yang indah gitu ya? Ada nggak sih kayak gitu? Benar sekali Kak. Mungkin ini juga udah pernah Amala cerita dengan bener, Bang Nanda ya. bener di mana itu program apa kita kemarin? Program ini juga ya, nggak salah ya, Sore Ceria ya. Oke. Nah, jadi kan sebagai duta wisata ini kan harus sering yang namanya jalan-jalan. Iya. Mungkin Ama ada beberapa konten di Instagram Ama. Itu kami ada pergi ke lokasi-lokasi pariwisata yang nggak cuma di kota-kotanya aja. Berbicara dengan Aceh Barat itu kan lebih dikenal dengan wisata baharinya. Kita dikenal dengan pesisir pantai. Ada pantai Bubon, pantai Suatima, pantai Suaribe, pantai Ujung Karang, dan memang banyak pantai. Tapi kita juga punya air terjun. Air terjun di daerah Sungai Mas, kita punya di Pantai Cimpen juga ada sungai-sungai seperti Kakak bilang. Di daerah Sikundo sana sangat cantik, sangat indah. Dan waktu itu Rama juga pernah main ke sana. Di sana airnya tuh memang masih jernih. Pure kali ya. Batuan kayaknya ya. Batuan, dan kulinernya juga banyak di sana. Kita menemukan ikan curling ya. Jadi salah satu kuliner khas Aceh Barat. Iya, benar. Masak dengan Benar. itu sangat populer di daerah kita. Benar. Kemudian juga berbicara tentang wisata sejarahnya, kita punya makam pahlawan nasional. Iya, Itu menjadi ikon juga di Aceh Barat. Kami Agam Minang Aceh Barat juga sering berkunjung ke sana dan juga bekerja sama dengan pihak kecamatannya, dengan desanya juga. Kami juga ada bikin program di sana, sehingga peran kami ini membantu masyarakat di sana dan juga mempromosikan kembali tentang makam tersebut. Dan masa sekarang kan memang dengan konten ya. Iya benar, itu salah satu media ya Dek ya. Juga kami Agam Minang Aceh Barat juga menghimbau kepada seluruh generasi muda Aceh Barat juga sering nih sama-sama kita promosikan daerah kita dengan cuman Posting aja, aja. nggak merugikan kita juga bisa viral dengan konten-konten kita. Benar. Bahkan dengan konten itu sekarang banyak loh yang menghasilkan uang. Kita promosiin daerah dan kita juga dapat cuan. Oh, benar-benar ini kali ya, benar-benar milenial kali ya. Nah, ini juga satu pertanyaan, apakah dengan kalian menobatkan sebagai duta wisata Agam Minang Aceh Barat merupakan salah satu ini cara kalian untuk ya bisa menghasilkan juga ataupun bisa terkenal juga? Pastinya. Itu juga salah Iya, satunya ya kan? Pastinya. Sekarang siapa sih yang nggak kenal sama Rahma, sama Ama, sama Lia? Nggak ada. Kalau kita posting, pasti nanti yang love banyak ya. Jangan lupa follow ya. Yuk Kak, sebelum Karena closing, informasi tentang wisata itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat saat ini. Karena sedikit liburan kalau udah sumpek banget kerja atau di tempat daerahnya pasti carinya tempat wisata ya kan. Walaupun nggak jauh-jauh ya paling keluar daerah, misalnya keluar kabupaten, mungkin dari kabupaten tetangga ke tempat kita gitu Benar. ya. Nah walaupun tempat tetangga kabupaten tetangga kita juga nggak kalah bagusnya, tapi kita juga harus bagus-bagus kita untuk mempromosikan Iya. kita sendiri gitu ya. kalau enggak malah nanti Masyarakat. benar. Oke. Benar pastinya. Nah harapan kalian kedepannya itu apa sih untuk Aceh Barat ini sendiri dan kalian sebagai duta wisata Agam Minang Aceh Barat? Dan di akhir-akhir tahun ini loh, Iya. sebelum closing, apa yang mau disampaikan? Agam Duan. Boleh. Ya, Apa tadi Kak? pesan-pesannya atau harapannya dulu deh. Untuk Ya. untuk next tahun Iya, ini. untuk kedepannya. Kalau kalian kan udah mau pamit atau nih. mungkin kalian dulu sendiri nih, apa yang belum kalian gapai selama kalian menjadi Agam Minang Aceh Barat gitu. Oke. Harapan untuk Kalau diri. harapan dari
aku pribadi ke depan gimana caranya Aceh Barat ini lebih memperkenalkan pariwisatanya, baik itu sejarah, budaya maupun kreativitas dari masyarakatnya sendiri. Contohnya kayak kita kan punya kreativitas dari masyarakat itu namanya yang dibuat dari Cenggondok. Cenggondok. Itu kan sangat kreatif, bisa dibuat jadi topi, kopiah umat, itu bisa dibuat untuk tas, segala macam. Dan saya berharap masyarakat lain, anak muda yang lain bisa membuat kreativitas yang baru. Kreativitas yang baru untuk menjadi buah tangan dari Aceh Barat tersebut. Iya, kalau ingat Cenggondok, ini nih yang mewakili RRI Melabuh di ajang internasional loh, ABU. Karena kita Apa sih ABU panjangnya? ABU. Lupa kita ya. Pokoknya Air Broadcast Unit ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Mewakili Aceh loh, mewakili Melabuh di Bali ajang internasional, dan yang suka semuanya pada bule-bule ya kak ya. Iya benar. Luar biasa. Iya, Kak Meza walaupun Kak Meza kemarin pakainya memang bukan bahasa Inggris ya, bahasa Mandarin ya kak ya. Untuk menjelaskannya. Itu sangat kita sayangkan karena kita di Aceh Barat ini nggak ada khasnya Aceh Barat. Iya benar. Dengan kunci Iya benar. Aceh Barat. Nah, itu yang banyak kita tahu itu cuman Aceh. Aceh kan keseluruhan. Banyak ya. Rencong. Pintu Aceh. Pintu Aceh. Tapi itu perlu benar. Benar. Itu perlu banget. Ya, apalagi buat kita yang suka jalan-jalan, pasti kita kan kalau ke kota lain kita bawa pulang tuh gantungan kunci, apalah. Tapi kalau dari Aceh Barat, ini kayak gini. Ini dari daerah Sulawesi. Ya Sulawesi kalau aku nggak salah. Mereka juga ini pas acara apa kemarin tuh? PTK. Nah, ini kan misalnya tempat-tempat wisata kita ini kan juga bisa menjadi ini ya. Mungkin kalian bisa nanti buka usaha, kan mau jadi pengusaha. Yuk sebelum closing yuk. Bingung kan ketika ada wisatawan yang kesini. Kemarin ada sempat pas acara di kampus, itu dari kampus Brawijaya, di UI kesini ke Aceh Barat. Ketika kita mau bawa ke tempat khas Aceh Barat itu kita nggak tahu bawa kemana. Kenapa nggak tahu kita bawa kemana? Karena di tempat yang tersebut tuh cuman ada khas Aceh. Tidak ada khas Aceh Barat. Iya benar. Nah, mintanya yang khas Aceh Barat. Udah ke spill dong. Udah ke spill, berarti tahun depan ini tugas Agamindong harus ada ciri khas Aceh Barat. Nah, kalau Aceh Barat kan identik dengan Teku Umar, kopiah Teku Umarnya. Mungkin ada kayak orang yang membuat gantungan kunci, misalnya kopiah Teku Umar, ataupun kreativitas kerajinan tangan lainnya yang khasnya Aceh Barat yang seperti yang dibilang tadi. Mungkin perlu banget ya. Mungkin ini menjadi edukasi ataupun menjadi ini bahan kalian untuk anak Agamindong Aceh Barat ke depannya. Iya benar. Ya, tugas lah lebih tepatnya. Tugas ya. Ya udah. Tepatnya kan tugas kita bersama. Karena untuk dasarnya udah ada budaya Cenggondok, udah ada Rengkan juga, udah ada dari Bruku ya namanya. Udah ada cuman belum dikembangkan sehingga pas datang orang ke sini kita cuman bisa nampain ini loh bendanya, tapi untuk dibawa pulang itu belum ada. Ada tapi nggak berbentuk khasnya aja. Mungkin itu juga bisa pada saat kalian berkunjung-kunjung ke tempat UMKM seperti itu, mungkin bisa menjadi pembicaraan ataupun bahan ya untuk kalian agar mengedukasi mereka itu agar bisa membuat sesuatu itu yang bisa diperjualbelikan yang menjadi haknya, bukan hak ya, menjadi ininya Aceh Barat, khasnya Aceh Barat gitu ya. Nah, yuk 1 menit tertinggal. Kesan-pesan. Ada yang komen, jangan dulu closing baru nonton, nggak apa-apa, nanti live-nya kita live di Instagram ya. Kita tinggal di Instagram. Pesan-pesannya mungkin ini lebih ada informasi penting untuk semuanya kalian pemuda-pemudi Aceh Barat. Kabar gembiranya Agamindong Aceh Barat tahun ini kembali mengadakan pemilihan Agamindong Duta Wisata tahun 2023. Tuh tangan dong. Di Instagram kami @agamindong Aceh Barat itu mungkin nih kita spill awal Mei itu udah diposting. Luar biasa. Nanti sebelum akunnya dikunci, follow sekarang. Nah itu. Follow sekarang. Udah diposting mungkin akan di private juga, benar ya kata Bang Nanda. Dan untuk informasi lebih lanjut kami akan sering mengadakan live talk seperti kemarin. Kemarin udah diadakan live talk pertama di Instagram Agamindong Aceh Barat, dan mungkin setelah diposting itu akan ada part 2
2, part 3 dan lain sebagainya. Oh, gebrakan baru nih coy ya. Diri kamu Aha. next abdominal. Tepuk tangannya Meza dan teman-teman yang lain. Aduh, ini pastinya keren banget ya, apalagi untuk tahun 2023 yang pastinya harus lebih keren lagi ya kan. Apalagi acaranya juga harus wow, lebih meriah lagi pastinya karena generasi-generasi ke depan itu emang harus lebih pintar lagi, harus lebih apa ya, membuat kita itu masyarakat Aceh itu juga harus bangga dengan Aceh Barat itu sendiri gitu ya. Ya, closing. Mudah-mudahan kalian juga berdua tambah sukses ke depannya. Mudah-mudahan kalian di tingkat provinsi kan next nanti bisa mendapat juara 1, bisa membanggakan Aceh Barat kembali pastinya ya. Oke, yang pastinya thank you so much sudah datang ke RRI Pro 2 Malabo dan jangan bosan-bosan pastinya datang lagi ke sini karena kita selalu memberikan ruang untuk kalian semuanya. Oke. Buat teman Pro 2, terima kasih banyak untuk Ama, untuk Rizky, untuk Lia juga yang udah hadir di studio Pro 2. Next time kita jumpa lagi dengan informasi-informasi yang lebih berharga pastinya ya. Karena yang pasti yang satu lagi ya, jangan lupa daftarkan diri kamu di mana? Di Agaminong Aceh Barat. Oke, jangan lupa follow juga Instagramnya Agaminong Aceh Barat. Oke, terima kasih closing Nanda ya. Langsung tutup. Thank you, terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih stay tune. Melisa bakal melanjutkan kembali program acara kita hingga menjelang maghrib nanti. Dan tentu saja Pro 2 Sore Ceria kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.